Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami mempresentasikan tentang RPC, Remote Produce Call, yang disusun oleh Ferdian Variandani, Ulaika, Helmi Setiawati, dan Lautri Isawadian. Selanjutnya, pengertian RPC. RPC adalah satu teknik komunikasi interproses yang memungkinkan perangkat lunak klien dan server untuk berkomunikasi antar server. RPC adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang dapat di komputer lain. Sebuah Open Group Distributed Computing Environment atau disingkat DCE yang merupakan spesifikasi untuk remote procedure call dan interoperable dengan sistem DCE-based RPC yang lain, seperti untuk sistem operasi IBM Ionic based. Next. RPC bertindak sebagai suatu middle untuk komunikasi klien atau server. RPC dirancang untuk membuat klien atau server. RPC dirancang untuk membuat klien atau server berinteraksi lebih aman dan lebih mudah seperti keamanan, sinkronisasi, dan mengontrol aliran data ke dalam suatu standar yang umum. RPC suatu metode yang powerful cepat. RPC suatu metode yang powerful, cepat, efisien, dan aman untuk berkomunikasi antar proses yang memungkinkan pertukaran data pada proses yang berbeda. Selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu karakteristik RPC. Masih menggunakan cara primitif dalam pemrograman, yaitu menggunakan paradigma prosedural programming, menggunakan soket untuk berkomunikasi dengan proses lainnya. Biasanya digunakan sebagai sistem admin. Lalu ini untuk konvensional prosedur call, yaitu yang A ini perpindahan parameter di sebuah prosedur pemanggilan lokal atau stack sebelum terjadinya pemanggilan. Lalu yang gambar B, stack ketika terjadi pemanggilan aktif. Ini gambar langkah-langkah untuk RPC-nya. Next. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah RPC, yaitu yang pertama, klien memanggil prosedur lokal, klien stop remote prosedur yang sebenarnya secara normal. Kemudian yang kedua, klien stop membuat network message yang berisi nama prosedur dan parameternya, serta memanggil OS lokal. Kemudian yang ketiga, OS klien mengirim pesan ke remote OS. Kemudian yang keempat, remote OS memberikan pesan ke server stop. Yang kelima, server stop mengambil nama dan parameter prosedur dari pesan serta memanggil prosedur dari server. Next. Kemudian yang keenam, server mengeksekusi prosedur dan memberikan hasilnya ke server stop. Kemudian langkah ketujuh, server stop mengemasnya dalam sebuah pesan, kemudian memanggil OS lokal. Jika sudah, langkah ke-8, OS server mengirim pesan ke OS klien. Jika langkah tersebut sudah, maka dilanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu OS klien memberikan pesan ke klien stop. Dan langkah yang terakhir yaitu klien stop membaca hasilnya dan memberikannya ke klien. Selanjutnya, saya akan melanjutkan contoh proses perhitungan, yaitu yang pertama, client scale to procedure. Yang kedua, stop bulk message. Yang ketiga, message is shared across the network. Yang keempat, server OS hands message to server stop. Yang kelima, stop contract message. Yang keenam, stop makers local call to add. Yang selanjutnya, kekurangan dan kelebihan RPC. Yang kelebihannya itu, satu, relatif mudah digunakan. Prosedur
non-lokal dianggap sebagai prosedur lokal sehingga dapat berkonsentrasi pada software logik. Tidak perlu memikirkan low-level details. Yang kedua, powerful. Dalam scalability, fault tolerance, dan reliability. Selanjutnya kekurangannya yaitu tidak fleksibel terhadap perubahan. Sekian presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.